Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut lagi video kita. Video kita belajar JavaScript. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang API ya. Jadi silakan ditonton dulu biar lebih paham. Jadi ketentuan-ketentuan API itu ditentukan oleh si pembuat API-nya. Sebagai pemakai API, kita cukup mengikuti ketentuannya saja. Contohnya seperti ini. Ini ketentuan dari si pembuat API. Oke, saya lanjutkan videonya. Ini merupakan halaman daftar kita. Ya, ini halaman pendaftaran yang sudah kita buat sebelumnya. Teman-teman silakan lihat. Ini sama, saya cuma merubah variabel saja. Tadinya pakai underscore, saya sini pakai camel case ya, camel case. Asal sekolah dan tanggal lahir. Oke. Kemudian saya juga menambahkan kelas spinner. Ya, spinner ini milik Bootstrap. Ya, spinner ini digunakan untuk menampilkan loading. Ya, saya simpan nih. Kita lihat outputnya. Nih, ini namanya kelas spinner. Maunya kita itu kan nanti begitu kita klik, loadingnya muncul, datanya tersimpan, loadingnya hilang. Gitu ya. Oke. Saya kasih efek denon ya, denon berarti display none. Spinnernya saya masukkan di sini ya, saya masukkan di dalam button. Jadi ini button. Kalau saya ulang saja ya, buttonnya saya hapus saja. Oke, button sudah saya hapus. Kemudian kita buat input buttonnya. Nah, kemudian buttonnya seperti biasa kita kasih efek kelas btn primary, kemudian tipenya button, on click, do daftar. Ya, kemudian kita kasih ID nih, kita kasih ID sama dengan btn daftar. Oh sorry, kalau ID btn daftar seperti ini ya. Nah, kemudian oh ini salah. Oke, seperti ini. Nah, di dalam button ini kan ada daftar. Kemarin kan kita gini ya, kemarin kita seperti ini. Kalau seperti ini kan tampilannya ya, start saya tutup dulu. Saya tidak biasa pakai EC. Nih, tampilannya kan sama. Nah, tinggal kita buat spinnernya. B spinner, teksnya itu kita pakai kelasnya benar, spinner border, teksnya primary, role-nya status. Nah, loadingnya kita buang nih, loadingnya kita buang. Jadi spinner saja, tidak ada tulisan loading. Kita lihat hasilnya nih ya. Kemudian spinnernya itu spinner SM ya, SM spinner border, kemudian spinner border SM. Oke, role-nya status benar, kemudian ini di dalamnya ini ada, oh ini enggak usah, spinnernya kita pakai span saja, enggak usah pakai div ya, biar enggak ada jarak nanti. Kita lihat dulu ini nih, ini udah oke. Kemudian kita kasih spinner ini ID ya, ID sama dengan misalnya namanya saya buat btn loading ya, seperti ini nih. Nah, pertama kali spinner ini kan harusnya kan tidak muncul ya. Kalau tidak muncul, kita tinggal kasih denon. Kita cek dulu nih. Oke, nanti diklik baru dia muncul. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa penyesuaian mungkin ini ya, di form daftar ini sudah sesuai, ini juga udah sesuai. Do daftar ya, do daftar nih, ambil btn daftar itu berasal dari ID btn daftar. Ini tombolnya. Btn loading ini untuk spinner tadi, btn loading karena kan kita nanti mau buang denonnya. Nah, kita mau buang denonnya. Oke, kita langsung lanjut. Saya contohkan ya, btn loading titik
class list. Masih ingat ya, remove denon. Nah, berarti begitu diklik harusnya loadingnya muncul. Nah, itu ya, nanti begitu datanya sudah berhasil disimpan, baru kemudian denonnya kita hilangkan lagi kan. Sorry, kalau di sini kan denonnya kita add lagi ya, add class lagi. Oke, kemudian kita buat variabel. Buat variabel itu boleh pakai var, boleh pakai let ya. Saya pakai var saja. Variabelnya tipenya adalah JSON, JSON stringify, kemudian seperti ini. Saya titik koma dulu, baru di dalamnya kemudian name. Nah, ini data yang mau dikirim. Ya, tadi ya ketentuannya name. Kemudian email, kemudian password, selanjutnya tanggal lahir, titik 2, tanggal lahir. Perhatikan perbedaannya itu ya. Asal sekolah ya, asal sekolah. Oke, perhatikan, name ini adalah name yang berasal dari input ya. Yang berasal dari input. Nah, ini kita ada yang lupa ini. Name ini adalah name.value. Email ini email.value. Karena kan kita mau ngirim nilainya ya, value. Kalau misalnya kita tulis langsung di sini, misalnya Budi, ini boleh saja ya. Tapi kan nanti kan datanya kan tidak sesuai dengan yang diinput di sini. Kita maunya kalau saya tulis di sini misalnya Ali, maka yang terkirim nanti name-nya adalah Ali. Nah, makanya kita menggunakan name.value seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, ini baru menyiapkan data, kita belum ngirim ya. Oke, selanjutnya di sini. Oke. Selanjutnya di sini. Nah, di sini kita definisikan dulu nih, var URL sama dengan http://demo-api.unama.ac.id/api/user. Ini kan harus sesuai nih dengan ketentuan API-nya ya. Oke, kemudian fetch. Nah, jadi ada dua cara. Cara yang dulu biasa dipakai menggunakan XML HTTP request ya. Kalau ini cara yang bisa dibilang cukup terbaru menggunakan fetch ya, Oke, fetch, kemudian buka kurung URL, kemudian option. Nah, optionnya ini yang pertama kali misalnya kita buat metode titik 2, metodenya post, koma. Ini ketentuan tadi ya, metodenya post, ada header, ada body. Oke, saya lanjutkan. Kemudian headers titik 2, option. Nah, optionnya misalnya headernya accept, bukan misalnya, ini sesuai dengan ketentuan tadi, application JSON. Ini saya copy saja, koma ya, saya copy saja. Nah, content type, tipe maksudnya, content type-nya juga application JSON. Oke, headernya udah selesai. Kemudian setelah header, koma, baru datanya, body. Jadi datanya itu di body ya, data. Oke, ini udah selesai nih. Data ini kan dari sini nih, dari variabel ini. Jadi ini kalau misalnya ini langsung saya masukkan nih di sini boleh saja ya, tapi kita tidak pakai cara itu. Kita pakai cara kita siapkan dulu data JSON-nya ya, datanya dalam bentuk JSON. JSON itu seperti ini, kayak array. Tapi kalau array kan pakai siku gini ya, ini array. Tapi kalau JSON dia seperti ini ya, key value ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini ada then itu maksudnya setelah datanya dikirim, function respon ya, responnya kita maunya apa, seperti ini. Nah, responnya
ini kita buat return response.json seperti ini. Oke, jadi balasan dari server itu juga berupa data JSON. Kita ngirim data, nanti saya jelaskan JSON-nya. Kita praktek aja dulu. Jadi kita ngirim data JSON, balasan dari server juga dalam bentuk JSON. Ya, oke, kita done lagi. Kemudian, kita tidak pakai lambda ya, kita pakai yang biasa saja. Function dan kedua, baru kemudian kita proses nih responnya. Jadi respon yang pertama dalam bentuk JSON itu kita kembalikan, kita return, dan kemudian kita simpan lagi dalam variabel namanya data. Ya, dalam variabel. Kalau mau pakai nama yang sama boleh juga kok, respon misalnya. Ya, nanti kan bingung nih ada dua respon. Oke, kita buat saja nih misalnya respon JSON seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat if respon JSON kemudian dot status sama dengan 201 alert data berhasil disimpan. Oke, else alert juga error terjadi kesalahan. Oke, sekarang 201 itu apa? Perhatikan panduan API-nya kan. API-nya 201 menunjukkan data berhasil disimpan. Nah, kalau statusnya selain dari 201, 422 nanti banyak ya. 422, 401 misalnya, 500, kodenya maksud saya, kode HTTP-nya. Nanti itu silakan kita dipelajari di Google banyak kok. Oke, ini udah selesai. Nah, kita buat yang terakhir, catch. Ya, catch ini kalau seandainya terjadi error, ya, maka function error sama kita tulis di sini alert terjadi error terjadi kesalahan. Ya, kita tampilkan kesalahannya, error seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa coba ya, ini sudah dibuka. Oke, di sini nih kita coba nih. Oke, muncul nih terjadi kesalahan. Loadingnya tapi tidak hilang. Ya, loadingnya tidak hilang. Nah, saya lupa menghilangkan loadingnya. Oke, kita lihat kode kita lagi. Jadi kita maunya loading itu hilang. Jadi loading itu kan berhasil ataupun tidak, loading itu harusnya hilang. Nah, itu di sini. Berarti apa codingnya? btn loading titik class list titik add titik d non. Oke, d non. Kita coba lagi ya, saya klik, muncul error terjadi kesalahan, saya oke, sekarang loadingnya hilang, klik, hilang. Ini sudah datanya udah beneran tersimpan ke server ya. Kita bisa lihat nanti di inspect element ya. Nih, nanti silakan lihat di bagian network ya, lihat di bagian network. Saya coba nih, klik, nanti muncul oke. Nih, ini kan datanya kelihatan nih ya. 422, ini errornya 422. Oke, saya klik, ini kelihatan nih responnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau datanya berhasil, kita belum nyoba berhasil ya. Oke, kita coba dulu datanya sampai berhasil disimpan. Misalnya namanya Abdul Rahim, emailnya abdul@gmail.com, kemudian isi passwordnya, kemudian isi tanggal lahirnya, ini saja. Oke, kemudian klik daftar. Error, terjadi kesalahan. Kita cek nih di konsol, biasanya kelihatan ya, kelihatan di konsol. Navigator, oh ini belum kelihatan nih. Nanti kita bisa, kan muncul error nih. Nih, error terjadi kesalahan. Nah, kita bisa lihat ini terjadi kesalahannya yang mana. Ini kan 2. Nah, kayaknya yang di sini ya. Error terjadi kesalahan. Kita coba aja dulu di sini. Kesalahan 1 misalnya. Nah, biar jelas nih ini errornya yang di mana.
Kita coba daftar lagi, abdulrahim@gmail.com 110. Nah, ini agak susah ya. Oke, langsung saja. Oh, terjadi kesalahan satu. Berarti kan benar di sini ya. Benar di sini. Nah, sekarang kita tampilkan dulu responnya. Jadi gini, console.log respon JSON. Ini adalah saya mau lihat respon JSON-nya seperti apa. Ya, konsul ini nanti dia tampilnya di konsul ini ya, tampilnya sini. Kita coba aja dulu. Kita coba dulu. Saya isi abdulrahim@gmail.com 111 kita input daftar. Nah, ini kelihatan nih. Dia katakan the given data was invalid. Ya, kita bisa lihat detailnya. Apa sih yang invalid ya? Saya penasaran juga. Oh, password kayaknya ya. Password field is required. Nah, ini ada yang salah ketik nih biasanya nih. Kita kan sudah isi tadi passwordnya. Kita lihat dulu. Nih, password sama dengan password.value. Bener harusnya. Oke, ini harusnya sudah benar. Kita lihat lagi di bagian password ya, password _2 password.value. Kita coba tanggal lahir sudah. Mungkin passwordnya pakai karakter ya. Kita isi. Kita lihat lagi lognya. Apakah sama dia? Data the given. Oh, password masih ya. Oke, nanti kita cek nih kenapa passwordnya error ya. Kenapa passwordnya error? Mungkin passwordnya tidak dapat ya. Oke, kita coba dulu tampilin di sini. Saya alert dulu, alert password. Nah, maksudnya tampilin passwordnya kan kita mau lihat passwordnya, misalnya 123. Kita coba. Oh iya, passwordnya tidak tampil ya. Oh, passwordnya .value. Kita coba. Apakah kurang value-nya? Oke, kita coba lagi A3. Oh, ini kosong nih. Di set C kosong. Coba kita baca dokumentasi dulu. Bagaimana JavaScript get password field ya, get element by ID. Nih, harusnya sama ya. Nah, mungkin namanya yang beda. Kita coba dulu lihat coding kita. Antara ini kan kita get element by ID, ID-nya password. Nah, kita lihat nih. Passwordnya sudah dikasih ID belum? Nih, ID-nya password bener ya? Ini udah bener. Tipenya password, name-nya password ya. Kita cek password 123 bener, 123 bener. Oke, kita baca lagi dokumentasinya. Password X sama dengan default value, buka kurung, ya bener kok ya. Kita coba lagi how to get value from password in JavaScript. Kita cek dulu ya, kita cek dulu di internet. Harusnya benar ya, harusnya sudah benar. Oke, saya coba ganti ID-nya saja biar kelihatan beda, biar beda. ID-nya itu misalnya password field, passwordnya misalnya, enggak apa-apa ya. Nih, kita coba ganti jadi passwordnya ya, password. Oke, sekarang kita cek AB123.
Nah, ini kan udah bener nih. Oh, kayaknya namanya ya. Oke, sekarang kita coba input datanya. Ya, kita input datanya. Passwordnya saya hilangin. Jadi ganti ID-nya ya. Nanti saya cek kenapa dia bisa namanya tidak bisa menggunakan nama password saja. Oke, kita ulang prosesnya. Salah buka terus saya. Oke, abdulrahim@gmail.com, passwordnya 123, tanggal. Saya klik tombol daftar. Nah, ini sebenarnya datanya berhasil disimpan, tapi muncul error, terjadi kesalahan satu. Nih, perhatikan nih. Ya, ini kan pesannya kan data berhasil disimpan ya. Data berhasil disimpan. Berarti coding kita ada yang salah, atau API-nya ada yang salah. API-nya tidak mengembalikan data sebenarnya. Oke, kita lihat dulu. Error, data berhasil disimpan. Ini kan harus, nih, dia kan munculnya ini ya. Berarti if kita itu tidak jalan. Oke, sekarang saya coba dulu tampilkan .log. Saya tampilkan respon JSON. Nah, respon JSON kita lihat kalau dia berhasil. Ya, kita lihat kalau dia berhasil itu apa sih responnya, seperti itu. Nih ya. Ini oh tidak ada datanya. Oh, kodenya bukan di sini. Sorry, saya salah. Ada kesalahan tadi di sini. Jadi ini datanya udah kesimpan, tapi bisa jadi kita datanya itu karena dalam bentuk JSON. Nanti kita buat itu misalnya dia kita ambil dulu. Oh, di sini ya. Nah, di sini bisa kita buat nih. Karena yang ada status itu sebelum datanya dalam bentuk JSON, ya dalam bentuk JSON. Oke, nanti aja lah kita lanjutkan lagi ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tapi pastikan dulu teman-teman sudah sampai tahapan ini. Saya sebenarnya lapar, mau makan dulu nih. Nanti kita akan lanjutkan di video kita berikutnya. Bagaimana kita membuat kondisi jika statusnya 201 atau selainnya ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.